Pertama ingin saya sampaikan rasa hormat saya kepada Ketua KPU yang tidak segan-segan terus ngancam saya bulan-bulan ini. Tapi karena demi wilayah, oke, saya bilang begitu. Juga saya sampaikan rasa hormat saya kepada jajaran anggota KPU, Pak Sekretaris yang ganteng sendiri itu, juga rekan-rekan sedulur wartawan semuanya yang ada di Malang Raya atau di luar Malang Raya. Pada sore hari ini, mungkin sedikit saya bukan tim ini, tapi saya ada satu saran begitu. Kalau tadi diceritakan bahwa menulis itu apalagi jurnal banyak good dan bad news, tapi saya ingin memberikan jalan tengah sebagai satu kelengkapan, yaitu inspiratif news. Di inspiratif news ini seorang wartawan tidak hanya misalkan menulis tokoh, tidak hanya ditulis antara good dan bad, tapi why, kenapa dia berpikir seperti itu. Misalkan seperti wali kota, kenapa dia mencalonkan wali kota, itu yang tidak pernah terkuat, sehingga itu dibingkai hanya kepada produk-produk yang sifatnya formal, seperti visi-visi seperti itu. Tetapi hal lain yang menjadikan daya tarik dari tokoh ini itu sama sekali tidak terkuat. Paling cerita ringkas tentang sejarah keluarganya dan masih sifatnya formal-formal, tapi bukan substansi kenapa tokoh ini melahirkan. Ini barangkali akan menjadi menarik kalau kita jual yang namanya produk. Itu produk ini layak jual atau tidak, itulah bingkainya ada di teman-teman wartawan, sehingga teman-teman wartawan bisa memberikan satu interpretasi terhadap satu situasi di mana bahwa itu tidak tertangkap oleh massa yang mungkin saja tokoh ini belum dikenal, tapi menarik. Ini contoh-contoh yang menjadi penting. Oleh sebab itu pada sore hari ini saya juga bersyukur bahwa KPU ini sangat inklusif, sehingga kita semua berada di sini. Saya tidak mengerti ini hanya apakah formalitas, ojo guyu mas, atau memang ini hatinya ini membangun Kota Batu. Demikian juga wartawan. Wartawan bukan oposisi, tapi kritik konstruktif, sehingga ada renungan-renungan. Ketika orang membaca tadi itu terinspirasi, dia tergerak untuk melakukan tindakan, yaitu memilih. Ini satu hal yang mungkin akan bisa disuarakan, dinarasikan dengan cara-cara yang cerdas gitu. Baiklah, saya ingin dalam sore hari ini kita melakukan renungan, rapat koordinasi bersama sukseskan Pilkada serentak. Kata bersama ini menurut saya bukan semacam ajakan, tapi ada jiwa bagaimana kita membangun bahwa betapa pentingnya wilayah ini di masa depan. Itu kalimat bersama ini menjadi penting, sehingga siapa yang akan jadi calon nanti yang akan berkontestasi itu adalah orang-orang yang layak memimpin Batu. Oleh sebab itu, saya beberapa waktu yang lalu sempat diskusi juga dengan Bu Marlena dan ketua dan juga seluruh infrastruktur yang ada di KPU tentang tagline, yaitu santun beda untuk Batu. Jadi pengertian santun dan beda ini mengingatkan saya pada satu filosofi Batu. Itu ada di lambang Kota Batu, namanya Akaryo Guno Amayu Mawon, berkarya untuk menghiasi keindahan dunia. Di sini adalah kewajiban lebih dulu daripada apa. Jadi bukan dari Basuki mau memeol seperti Surabaya, kita beda. Tempat kita itu tempat kontemplatif, tempat yang selalu mengagungkan sesuatu, tempat kita kesantunan, diferensiasi, beda itu diferensiasi. Oleh sebab itu ketika kita berbicara santun dan beda, berarti kita sudah berbicara tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Karena masyarakat kita masyarakat agraris, masyarakat yang sekarang sudah bergerak
ada bagian dari masyarakat jasa yang disebut namanya pariwisata. Tetapi yang kita jual di Batu adalah gunung dan udara bersih, juga kebudayaan, nilai-nilai luhur dari lokalitas kita. Oleh sebab itu, Batu ini semua punya identitas dan karakter. Batu ini dari dulu masyarakatnya inklusif, terbuka. Terbukti di sini semua kerajaan yang berbasis di wilayah Jawa Timur ada situs di Batu. Dari Kediri, dari Singosari, Majapahit, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di Batu sudah terbiasa, itu masyarakatnya toleran, empati, kreatif, ada kasih sosial, dan juga mendukung kebinekaan. Maka satu langkah laku dari masyarakat Batu adalah wah. Jadi wah itu dia ingin ambil secara aktualisasi. Wah itu dia adalah dono wewe, ingin memberi. Jadi masyarakat Batu tidak bersifat individualis. Wah dan wah ini disebut dalam konteks filosofi Jawa namanya gelar di permukaan. Jadi ini akal, panca indera, sifatnya awak gingsu, selalu berubah. Tetapi wong adalah wujud dari asas kausalitas, sebab akibat. Jika seseorang berbuat jahat, dia akan menuai sesuatu dari kejahatan. Demikian juga ketika orang baik akan menuai sesuatu yang baik. Makanya menjadi menarik ketika tadi, kenapa kok Batu ada mayem? Tapi pertanyaan saya sederhana, asal ada mayem mau nyoblos kok? Mau apa? Yang dibutuhkan kan bukan ada mayemnya, nyoblosnya. Apa kita kepingin di Jakarta setiap hari demo, misalkan? Tidak. Jadi kesuksesan itu jangan diingat-ingat menurut saya. Tidak. Tetapi kualitas mereka yang menjadi pemilih di sini memang tidak memerlukan ingat-ingat itu masyarakat. Sekarang contoh, beberapa hebohnya partai ketika berkontestasi, masyarakat tetap ke sawah, ke pasar, nggak peduli, bakal gegeran, bakal nggak peduli. Mereka menjalankan, tapi jangan politik, jangan mengadu-adu. Ketika air dipermasalahkan, ini akan menjadi gerakan yang sangat luar biasa, seperti penurunan Kasiman itu. Jadi jangan makanya orang-orang partai harus paham masalah konstruksi berpikir. Jadi seseorang menjadi calon wali kota Batu atau partai legislatif, kita harus paham konstruksi berpikir Batu. Ini yang kadang diabaikan, sehingga mereka lebih cenderung kalau sudah KPU itu menjalankan kewajibannya yang formal itu mereka melaksanakan baik, selesai. Tidak, karena dihadang oleh perubahan. Misalkan kekacauan itu terjadi di partai, tempat-tempat jalan poros itu ketika diduduki dan ribut dalam 1 minggu saja, agro, sastro, Jatimpak dan sebagainya bisa bubar. Karena apa? Berdampak kepada seluruh umumnya. Batu yang tenang tiba-tiba menjadi kaum. Karena Batu satu-satunya pariwisata, di mana bahwa pariwisata ini paling tenang di Indonesia. Bahaya karena apa gitu? Tenang-ketenangannya. Nah ini kan mestinya kayak seperti ini orang partai harus tahu. Karena orang partai pada berkeributan sebetulnya. Tapi itu cuma 30% untuk mengadakan sesuatu. Tapi yang ribet orang partai itu semua. Coba kalau kita cek itu. Ini penelitian, hasil penelitian. Jadi bukan abal-abal ngomong. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah bahwa masyarakat kita itu punya kekuatan politik yang disebut namanya patok bayi. Jangan dipikir bahwa budaya itu bukan politik. Budaya itu politik. Karena di situ ada struktur, ada sistem, ada mekanisme yang dilakukan. Coba sekarang, saya masuk ke rumahnya Pak Ketua itu, tidak pulang luar, maling, bisa begitu. Tapi nah, puasa sama Riko, kaget aku. Nah, ini kan hal yang sebenarnya simpel, tapi ini terjadi di Batu. Kalau sebab itu, perbedaan, perdebatan di Batu ini masih dalam batasan santun dan kolektif. Ini Bu Marlena, ini perlu. Jadi Bu Marlena tidak perlu risau. Kalau di sini kayak adem ayem,
yang penting nyoblos mereka. Dan mereka nggak nyoblos, nggak ada wali kota. Iya kan? Nggak sama butuh hidupnya apa butuh nyoblosnya. Nah, cuma kalau dua-duanya berarti KPU yang disebut tadi upah kepingin ada eksistensi, ada sesuatu pada zaman. Ya, iya. Walaupun cuma 10% ya, mungkin bisa saja karena undang-undang. Terus sebab itu pertanyaannya kalau di ranking dengan seperti itu, sama ketika saya diundang oleh KPU Jawa Timur, saya sempat memberikan satu guyonan kepada orang-orang partai, yaitu ketua-ketua partai itu ada di sana semua ini. Nah, itu saya bilang gini, kalau seandainya Batu ini ada 1000 orang, 800 tidak menggunakan hak pilihnya, 200 yang memilih, karena DPR ada. Nah, pertanyaan saya sederhana, Anda mewakili siapa? Mewakili kertas. Nah ini, sehingga partisipasi masyarakat di dalam ini menjadi sangat penting pada saya aktif. Vox populi, vox dei. Jadi suara masyarakat adalah suara Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada fenomena yang sekarang ini saya sampaikan, yaitu mudah-mudahan yang terjadi di Batu, tapi fenomena adalah godaan asal kuasa di elit politik di negara kontemporer. Tadi ada seorang pemikir, yang saya ngomongnya karena ini menurut saya penting, ya. Ada seorang pemikir namanya Johan Huysina. Itu seorang profesor sejarah dari Leiden, Belanda. Itu teori ini klasik sebetulnya. Itu dia mengatakan begini, bahwa manusia itu evolusi. Manusia itu bermain dan dipermainkan. Ini nggak ada di KPU ini. Iya, tapi ini kalau ini sama terjadi, kacau di sini, KPU yang kena. Betul kan? Padahal KPU nggak ada untuk mendamaikan. Bawaslu ada, apa mau partai didamaikan Bawaslu? Nah, saya pernah menjadi Bawaslu 2 kali lah di KPU. Dulu kan namanya Bawaslu ya. Nah, oleh sebab itu kompetisi pertarungan perebutan dominasi adalah permainan akal dan hati. Nah, sehingga wali kota yang akan datang ini harus juga dicek benar nggak hatinya baik, akalnya baik. Kalau tidak, jadi problem juga. Nah, sehingga guyonan saya, jangan sampai kita memilih wali kota khususnya untuk masyarakat itu, jika tersesat, nah tersesatan di jalan yang benar. Nah, benar kan? Supaya apa? Ini cerdas. Nah, perannya ada di bapak-bapak dan ibu-ibu di media. Tapi itu terbatas sekali. Nah, oleh sebab itu banyak kejadian-kejadian yang sekarang menurut saya menjadi hukum error atau manusia berpikir kehidupan. Itu ketika memperlakukan demokrasi itu secara serampangan, tidak bersandar pada etik dan moral. Karena ketika demokrasi tadi itu lebih meningkatkan suatu bentuk bahwa individu adalah Tuhan, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi chaos. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan titik-titik yang sebetulnya menjadi menarik adalah bagaimana manusia menjadi homo sapiens, manusia yang bijaksana. Oleh karenanya, apa yang dilakukan KPU ini tadi adalah untuk menempuh manusia bijaksana. Walaupun dengan aturan-aturan yang sangat ketat, bagaimana seseorang yang tidak punya partai, orangnya baik, terus dia ingin menempuh jalan independen, waduh, aturnya sulitnya banget. Ini gila ini. Demokrasi macam apa kalau kita mau koreksi semacam ini? Tapi tidak bisa. Penyebabnya siapa? Partai yang dominan itu yang bikin. Iya kan? Lah KPU kena limbah. Makanya kalau saya jadikan ulangi lagi, KPU ini bagian dari limbah 30%. Tapi sampahnya yang ruwet itu ada di partai 70%. Cek saja itu secara ilmuwan. Nah, sekarang ini terjadi satu hal, mudah-mudahan ini sekali lagi Bu Marlena, ini tidak terjadi ya. Itu ada framing, yang disebut framing. Artinya, permainan-permainan narasi, propaganda yang kadang-kadang menyesalkan. Nah, ini jangan sampai nanti kawan-kawan masuk dalam urusan ini. Berikutnya yang kedua adalah playing victim.
Jadi keadaannya dipermainkan. Yang ketiga, postur. Jadi membongkar nilai-nilai yang dulu tadi, menjadi nilai-nilai yang baru dengan spekulasi logika dan iman dan hati. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali ya. Sehingga logika-logika baru ini selalu memberikan hati kita, hati masyarakat. Karena permainan politik absurd ini itu kadang memang jauh dari etik dan moral. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi prototip yang ada di wilayah kita. Mudah-mudahan. Karena kalau kita lihat di Jakarta itu kan, aduh sedih banget ya. Kenapa bangsa kita begini? Kenapa kita juga menjadi orang yang sangat neoliberal? Nah, ada satu pandangan yang ditulis oleh Prof. Agni Suseno, profesor ahli etika di Indonesia yang luar biasa itu, politik itu bisnis kompor. Ini tengah kritis dari Magnis. Ini hipotesis. Memang perlu pembuktian. Tidak bisa tiba-tiba kita letak. Karena jika namanya politik tadi itu menggadaikan, ini menggadaikan moral dan mental, maka kita akan kena semuanya. Nah, oleh sebab itu kembali lagi kepada kewajiban. Di mana kalau kewajiban menjadi sangat penting. Saya nggak tahu nanti gimana prosesnya ini. Apalagi di dalam konteks-konteks nanti tanya jawab tanya jawab itu menyentuh tidak persoalan. Sehingga mereka bisa ditanyakan sejauh mana mereka mendapatkan kewajiban di atas jalan, bukan transaksional. Jika ini masih sadar bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara guru. Oleh sebab itu, jangan sampai bahwa ini dibalut untuk membeli suara dengan kuasa tetapi berdampingan dengan Tuhan, artinya ampun. Tapi itu tidak bisa dihindari, kita gitu saja. Berkata batu kalau kita lihat mahal loh sekarang. Coba kemarin ini, Pak Sekretaris ketawa itu, satu orang mendapat 500.000 rupiah karena dia ditindih dengan sejumlah caleg, tetapi yang dipilih ada satu. Berarti harga satu suara kan 500, cuma dapat sumbangan dari lawannya. Akhirnya orang yang suaranya 5 di rumah dibagi lah. Itu pun ada yang habis 1,2, nggak jadi. Bener ya Pak Ketua? Nah kita ini kayak gini di situasinya. Jadi kalau kita sekarang tuh lihat bahwa stigma partai itu adalah bisnis, loh kok salah? Ini kalau menurut Pak Magnis, ini hipotesis. Hipotesis itu sangkaan, belum tentu benar. Tapi semua sekarang tahu dan semua merasakan. Saya tidak yakin bahwa Anda yang punya saudara, punya anak, punya ini, punya keluarga, benar nggak dirokok? Ayo, udah mau jujur. Ini Pak wartawan ini, Bu wartawan. Iya. Gitu. Nah terus juga di dalam tradisi Jawa, ngono nih ngojo. Artinya tidak semata-mata itu menjadi satu hal yang sangat berdiri. Tapi ada etik yang harus dibangun. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan ini penting. Kebangkitan psikososial ini penting sekali. Jadi dewan maupun calon dari wali kota dan wakilnya ini tahu tidak bahwa masyarakat ini butuh sandaran akhir dari sebuah peristiwa setelah pasca pemilu. Benarkah mereka masih terbuka inklusif dan mau mendengarkan, juga mewujudkan? Jangan-jangan mereka membangun karena nalurinya sendiri. Soalnya di dalam beberapa literatur yang saya baca bahwa tidak ada namanya pemerintah itu membangun rakyat. Loh ini loh menjadi persoalan. Ketika rakyat disuplai oleh medan massa, maka kehilangan ideologi dan pengalaman yang dirinya. Ini yang mengatakan adalah murah eropa, kritik terhadap pendahulunya pemikir-pemikir itu. Nah, berikutnya adalah ini penting ini bagi wartawan, hadirnya dunia jago maya. Ini sekarang banyak persoalan-persoalan yang kemarin saya sebutkan masalah banner dijawab normatif dengan beliaunya, tapi tidak normatif. Memang itu tugasnya normatif.
Ya, tapi yang pasca itu beliaunya tidak bisa jawab, dilemparkan ke Bawaslu, Bawaslu dapat lagi, yang salah pihak ketiga tidak merasa bersalah karena sudah melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak. Akhirnya banner yang tadi ngebuti orang, membuat orang sakit, orangnya marah, banner yang taleknya dijojol semua. Nah ini kan bisa kami dari sontak, sopo sih tanggung jawab. Nah, ini contoh-contoh yang di luar hal-hal yang seperti orang ini. Dan di dunia jagat maya ini, tadi saya sudah ngomong framing, ada postur, ada apa, playing victim, harus hati-hati. Oleh sebab itu dalam kompetisi pilkada ini, mungkin ini juga nggak tahu saya di mana dalam dialog nanti di KPU untuk yang apa tanya jawab masalah itu ya, itu bisakah disertakan 3 poin, yaitu toto hati, toto pikir, toto hati. Bisa nggak masuk dalam konteks untuk pertanyaan ini? Sehingga kita bisa mengukur benar nggak orang ini. Nah, oleh sebab itu bagus satu dan beda sebetulnya tergantung kepada partai dan elit politik.